Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus selalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini kita mengenal siapa Yesus. Ia adalah guru. Sosok guru ditampilkan oleh penulis Injil. Awal pengantar tadi saya mengatakan 2 hal yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. 1, tentang nilai penderitaan. Konteks perjalanan mereka adalah konteks perjalanan ke Yerusalem. Dan ketika menyinggung Yerusalem, maka itulah arah perjalanan Tuhan Yesus. Dan di sanalah akhir hidupnya. Maka konteks peziarahan, perjalanan, memaknai berjalan bersama Yesus dalam penderitaannya, ini yang disampaikan oleh penulis Injil. Yang pertama, Yesus mengajarkan tentang bagaimana putra manusia di akhir hidupnya. Injil sinoptik mengatakan 3 kali bagaimana Yesus mengatakan kepada para muridnya tentang akhir hidupnya. Sesuatu yang serius. 3 kali. Konteks perikop yang kita dengarkan, pembicaraan Yesus tentang deritanya yang kedua. Para saudara yang terkasih, kita melihat, kadang saya membaca ini agak tertawa juga itu. Jadi dalam perjalanan itu, Yesus dengan murid-muridnya, Yesus mengatakan tentang dirinya, ini nanti manusia sesuatu yang serius. Tetapi mereka belas gak ngerewes, gak peduli. Sing diomongno Yesus iku apa? Masuk, keluar,
keluar. Masuk keluar itu. Terlihat dari ayat-ayat berikutnya. Ketika sampai di rumah, Yesus tanya, apa yang kamu perbincangkan? Mungkin kita rodok mangkel itu. Wong aku ngomong serius kok awakmu ngomong hal lain itu. Beda banget. Ketika ditanya mereka kelecep. Speechless, gak omong apa-apa. Diam. Isin. Mengapa? Ketika Yesus bicara tentang hidupnya, tentang penderitaannya, murid ngobrol tentang sopo sing kok dadi nomor siji. Nek Yesus wis lah iki sopo sing nomor siji. Sama sekali enggak tematis. Dan sama sekali enggak peduli. Yang mereka perbincangkan, bahkan ditulis, mereka mempertengkarkan. Yesus marah? Tidak itu. Konteks Yesus mengajar. Maka Yesus memanggil mereka, mengatakan, oke, enggak salah pengen dadi nomor siji. Gak salah pengen yang terdepan, gak salah pengen yang terkemuka, gak salah. Nanging, tapi versiku bedo. Nek cara pandangmu koyok ngono, ora ketemu karo aku. Cara pandangku tidak begitu. Kalau engkau menjadi terkemuka, jadilah engkau pelayan dari semuanya. Dan menjadi terakhir, titik. Gak usah diperdebatkan, gak usah dipertengkarkan. Kalau engkau mau menjadi yang utama, pertama, menurut versiku, gelem gak gelem ya dadi terakhir, dadi pelayan. Nek gak gelem ya ora usah. Paradoks, itulah Tuhan kita. Pernyataan dalam kacamata umum, pandangan umum, enggak. Seolah-olah enggak. Tapi dalam kenyataannya mengandung kebenaran. Kalau engkau ingin menjadi terutama, engkau harus menjadi terakhir. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Menjadi terakhir, menjadi pelayan. Nek mau terkemuka, nek enggak mau jadi pelayan, ya luwih apik mundur wae. Ora usah royokan. Para saudara kasih, ajaran Yesus tentang penderitaannya gandeng dengan bacaan pertama kitab kebijaksanaan. Bagaimana dalam kitab kebijaksanaan diurai orang fasik dan orang benar. Kehadiran orang benar mengganggu, membuat orang fasik menjadi resah, gelisah, gundah gulana, duka, nestapa itu. Bagi orang fasik, keberadaan orang benar itu ganggu. Maka kalau hal itu mengganggu, maka ayo kita habisi dia. Kita coba apakah dia benar-benar konsisten, apakah dia benar-benar punya prinsip. Carane piye? Ayo disiksa, ayo dianiaya, nek gak yo dipateni. Kita buktikan kebenarannya. Kalau Allah menolong dia, benar tidak? Kitab kebijaksanaan menggambarkan bagaimana hidup Yesus itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ahli Taurat, kaum Farisi,
Hidup Yesus menjadi ganjelan, menjadi batu sandungan, gak ngenak-ngenaki. Maka harus dihabiskan. Sisi lain para saudaraku sekalian kasih, berkaitan dengan ajaran Yesus yang kedua. Bacaan kedua surat Yakobus bicara tentang bagaimana jemaat umat beriman dipanggil untuk hidup bijak, penuh belas kasih, peduli terhadap yang lain. Dan jangan satu, iri hati dan mementingkan diri. Para murid oyok-oyokan mempertengkarkan kedudukan itu karena mereka tidak mau dinomorduakan dan sebagainya. Kalau yang lain nomor satu, enggak bisa, aku saya nomor satu. Maka bagaimana jemaat kaum beriman diingatkan tentang virus iri hati ini? Karena iri hati ini merusak hidup kebersamaan, merusak hidup paguyuban, merusak hidup komunitas. Karena mau tidak mau orang iri hati sentralnya adalah aku. Dan sedikit saya agak mesem itu membaca surat dari Yakobus itu. Dia tak wocoknya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu apa? Kamu membunuh. Ingin sesuatu, tidak memperolehnya, bunuh. Kamu iri hati. Mengapa? Tidak mencapai tujuan. Lalu apa? Bertengkar. Apa? Berkelahi. Atau mungkin kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau mungkin kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Lah lucunya yang gini itu. Sampai gak guyu sih. Guyu ngono lho. Tadi Yakobus mengatakan itu toh. Atau kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Anda sekalian yakin ketika Anda berdoa, Anda tidak punya harapan apa-apa? Aku berdoa biasanya ada U di balik B tuh ya. Iya. Ada maunya. Hal yang wajar. Ada intensi yang ingin kita minta kepada Tuhan. Nah ini pertanyaannya, Yakobus mengatakan, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ya Allah. Berdoa nganti salah. Salahin neng di. Nek salah siji 90, salah loro 80 itu ya. Karena kamu salah berdoa. Anda semua pernah merasakan iya iki doaku salah. Pernah enggak? Oh, mas ini enggak ya toh. Yang sana maksud itu. Kamu salah berdoa. Mengapa? Sebab kamu minta. Yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berdoa bener. Ngomongnya kui intensinya. Ya Tuhan, Engkau tahu aku membutuhkan Engkau. Engkau tahu kebutuhanku mendesak. Engkau pun juga tahu tetanggaku ya. Utang kepada diriku. Minggu-minggu ini aku juga memerlukan. Anak mau sekolah, bayar kontrakan dan sebagainya. Beli HP kalau bisa, kalau enggak ya enggak. Mbok ya udah Tuhan. Minta tolong segera ia melunasi hutangnya. Kalau enggak, biarkan dia mati saja itu. Kepeletik kerikil itu. Berdoanya benar. Isinya yang perlu dikoreksi. Ini yang membuat saya, iya ya. Terkadang
terkadang kita bisa juga memakai Tuhan untuk orang lain, ya toh. Kita nggak mau langsung. Nah, Yakobus mau mengatakan ini, bagaimana kehidupan jemaat dipanggil untuk hidup dengan penuh kepedulian satu sama lain, tidak mementingkan diri. Maka yang dijauhkan adalah iri hati dan kepentingan diri. Para saudaraku san kasih, kiranya inilah yang juga diajarkan oleh Sang Guru kita, bagaimana kita menjadi murid-muridnya. Kita harus mendengarkan Dia, kita harus selaras berjalan dengan Dia, kita juga harus mau mempunyai hati seperti Dia. Tidak mudah, tetapi inilah yang semestinya bisa kita berikan kepada Dia, sembari menemani perjalanan Dia ke Yerusalem. Di sana Ia mengakhiri hidupnya untuk menyelamatkan dan membebaskan kita semua.